Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Destiana Dwi Aryani dengan NIM B2B023 023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait statistika pengendalian kualitas. Nah, materi yang akan dibahas itu mengenai yang pertama ada pengertian pengendalian, pengertian kualitas, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, pengendalian kualitas, tujuan pengendalian kualitas, serta ruang lingkup pengendalian kualitas, dan juga ada konsep Deming Cycle. Nah, kita mulai pada pengertian pengendalian. Nah, menurut Asauri, pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, sedangkan menurut Schermerhorn, pengendalian merupakan proses yang meliputi pengukuran kinerja, membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan rencana, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah kegiatan untuk mengevaluasi setiap aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, kemudian ada pengertian kualitas. Nah, menurut Schermerhorn, kualitas merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau jasa yang menyebabkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, menurut Jaspers, kualitas memiliki dua definisi, yaitu definisi konvensional, yaitu kualitas yang menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Kemudian yang kedua ada definisi strategis, yaitu segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan keseluruhan sifat atau karakteristik suatu produk yang membedakan produk tersebut dengan produk lainnya, serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Nah, menurut Feigenbaum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas yang dikenal dengan konsep 9M, yaitu ada market atau pasar, kemudian ada money atau uang, kemudian manajemen, ada man atau manusia, lalu ada motivation atau motivasi, kemudian ada material atau bahan, kemudian ada machine atau mechanization, yang artinya mesin dan peralatan, kemudian ada modern information method, itu metode informasi modern, dan yang terakhir ada mounting product requirement atau persyaratan proses produksi. Nah, kesembilan faktor tersebut sangat mempengaruhi kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada pengertian pengendalian kualitas. Nah, menurut Hartono, pengendalian kualitas merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Jaspers, pengendalian kualitas merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan dengan cara melaksanakan aktivitas secara benar sejak awal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas merupakan teknik atau aktivitas yang dilakukan secara terencana untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi kepuasan konsumen. Nah, kemudian ada tujuan pengendalian kualitas. Nah, menurut Nur, tujuan pengendalian kualitas antara lain, yang pertama, agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian, mengusahakan agar biaya inspeksi menjadi sekecil mungkin. Kemudian, mengusahakan agar biaya desain produk dan proses produksi dapat ditekan. Dan yang terakhir, yaitu mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Nah, dengan demikian, tujuan utama pengendalian kualitas adalah menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang
telah ditetapkan dengan biaya yang ekonomis. Nah, ruang lingkup pengendalian kualitas. Nah, menurut Asauri, pengendalian kualitas dapat dikelompokkan menjadi dua tingkat, yaitu uh, pengawasan dalam proses pengolahan dan pengawasan terhadap barang hasil produksi. Nah, secara umum, pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pengendalian kualitas bahan baku, meliputi seleksi supplier, pemeriksaan bahan baku yang diterima, kemudian ada pengendalian proses produksi. Nah, ini meliputi tahap persiapan, pengendalian proses, dan juga penyelesaian akhir. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengendalian produk akhir, dilakukan dengan memeriksa apakah produk sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada standar produk. Kemudian ada standar kualitas produk. Nah, menurut Harjo Sudarmo, dalam menentukan standar kualitas terdapat beberapa langkah, antara lain yang pertama mempertimbangkan kualitas produk pesaing, kemudian mempertimbangkan kegunaan produk akhir, kemudian menyesuaikan kualitas dengan harga jual produk, membentuk tim yang terdiri dari bagian penjualan, teknik, pembelian, dan produksi, dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian ada continuous improvement. Nah, atau perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan secara terus-menerus merupakan proses peningkatan kualitas yang dilakukan secara berulang-ulang, baik melalui perubahan kecil maupun perubahan besar untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Kemudian ada langkah-langkah pengendalian kualitas. Nah, menurut Feigenbaum, terdapat tiga langkah dalam pengendalian kualitas, yaitu menetapkan standar kualitas produk yang akan dibuat, kemudian menilai kesesuaian kualitas produk dengan standar yang telah ditetapkan, dan yang terakhir mengambil tindakan korektif terhadap masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada konsep naming cycle menggunakan use PDSA. Naming cycle atau sering disebut siklus naming merupakan metode yang digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus atau continuous improvement dalam suatu proses produksi maupun manajemen. Nah, konsep ini dikembangkan oleh W. Edward Deming, seorang ahli manajemen kualitas yang berperan besar dalam pengembangan sistem kualitas di berbagai industri. Nah, siklus ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, menguji solusi tersebut, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Karena sifat siklus, proses ini dilakukan secara berulang agar kualitas dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, dalam materi ini digunakan konsep use PDSA yang merupakan pengembangan dari siklus PDSA, yaitu Plan, Do, Study, and Act. Nah, kemudian ada tahapan Deming Cycle, use PDSA. Yang pertama ada understand atau memahami masalah. Tahap pertama adalah memahami kebutuhan peningkatan kualitas dalam organisasi. Manajemen harus menyadari bahwa peningkatan kualitas merupakan kebutuhan penting untuk menghadapi persaingan. Prinsip utama tahap ini adalah continuous improvement, yaitu melakukan perbaikan terus-menerus agar kualitas produk semakin baik dari waktu ke waktu. Grafik pengendalian digunakan untuk memantau kestabilan proses produksi dan mengetahui apakah proses masih berada dalam batas kendali atau tidak. Nah, grafik ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu central line sebagai garis tengah, kemudian ada upper control limit sebagai batas kendali atas dan lower
control limit sebagai batas kendali bawah. Kemudian tahap yang kedua yaitu state atau menyatakan masalah. Nah, tahap ini bertujuan untuk menyatakan masalah kualitas secara jelas dan terukur. Dalam tahap ini digunakan beberapa alat pengendalian kualitas seperti check sheet, histogram, diagram Pareto untuk mengidentifikasi jenis masalah yang paling dominan. Nah, diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas masalah kualitas dengan membandingkan frekuensi setiap jenis kerusakan. Nah, presentase kerusakan ini bisa dihitung menggunakan jumlah kerusakan pada jenis dibagi jumlah kerusakan keseluruhan dikali 100%. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga yaitu ada evaluasi penyebab masalah. Nah, tahap ini bertujuan untuk menemukan penyebab utama dari masalah kualitas yang terjadi. Analisis dilakukan menggunakan affinity diagram untuk mengelompokkan ide atau data serta diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Nah, tujuan tahap ini adalah menemukan akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. Contoh, produk cacat ternyata disebabkan oleh kualitas bahan baku rendah, mesin produksi tidak terkalibrasi, operator kurang terlatih. Kemudian, tahap keempat yaitu plan atau merencanakan perbaikan. Nah, setelah penyebab utama masalah diketahui, tahap berikutnya adalah merencanakan solusi perbaikan. Perencanaan dilakukan menggunakan tree diagram yang membantu memecah masalah menjadi beberapa langkah tindakan yang lebih kecil dan mudah dilakukan. Nah, rencana ini dapat berupa yang pertama, memperbaiki prosedur kerja, kemudian melakukan pelatihan karyawan, memperbaiki mesin produksi, atau mengganti pemasok bahan baku. Nah, pada tahap ini penting untuk menyusun strategi yang sistematis dan realistis agar solusi dapat diterapkan dengan efektif. Kemudian tahap yang kelima yaitu do atau melaksanakan rencana. Nah, tahap ini merupakan pelaksanaan rencana perbaikan yang telah disusun. Implementasi dilakukan dengan metode 5W plus 1H yang meliputi what, why, where, when, who, dan how, agar tindakan perbaikan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Tahap do adalah tahap pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Biasanya penerapan dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu untuk melihat apakah solusi yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Contohnya, melakukan uji coba prosedur produksi baru, kemudian mencoba pemasok bahan baku yang berbeda, atau bisa melakukan pelatihan pada sebagian jenis karyawan. Nah, tujuan tahap ini adalah menguji efektivitas solusi yang telah direncanakan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu study atau mempelajari hasil. Nah, tahap study dilakukan untuk mengevaluasi hasil peningkatan kualitas berdasarkan data selama pelaksanaan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan untuk mengetahui efektivitas solusi. Jika hasil belum memuaskan, maka perlu dilakukan analisis ulang dan perbaikan tindakan. Nah, pada tahap ini dilakukan yang pertama pengumpulan data, analisis hasil, dan perbandingan dengan kondisi sebelumnya. Nah, jika hasil menunjukkan bahwa kualitas produk meningkat, maka solusi tersebut dianggap efektif. Namun, jika belum berhasil, maka perlu dilakukan evaluasi ulang dan perbaikan rencana. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu action atau tindakan standarisasi. Nah, tahap action adalah proses menstandarisasi solusi yang telah berhasil melalui penyusunan prosedur kerja dan dokumentasi. Standarisasi bertujuan untuk mencegah penggunaan kembali cara kerja lama dan menjaga konsistensi kualitas produk. Nah, jika solusi tersebut terbukti efektif, maka solusi tersebut dapat dijadikan standar kerja baru, terus ditetapkan secara luas dalam proses produksi. Namun, jika hasilnya belum optimal, maka siklus USPDSE akan berulang kembali mencari solusi yang lebih baik.
Nah, sebagai kesimpulan, pengendalian kualitas merupakan proses penting dalam suatu perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan penerapan pengendalian kualitas yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta kepuasan pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.